Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di channel Pasana High Tech. Kali ini kita akan memperkenalkan ribbon pada interface arsitektur. Nah, di dalam pertemuan kali ini kita akan coba membedah ribbon pada aplikasi interface arsitektur, di mana aplikasi ini merupakan untuk melakukan atau membuat sistem pemodelan, termasuk di dalamnya adalah UML dan lain-lain. Nah, ini tampilan daripada interface arsitektur. Nah, di dalam tampilan interface arsitektur itu ada beberapa tool yang bisa kita lihat. Di situ ada workspace-nya, ada ribbon-nya, kemudian ada window-nya, tool-nya, kemudian bisa customize-nya, kemudian navigasinya. Nah, dalam halaman awal itu bisa kita lihat default-nya ada open, ada new, ada design, ada paint. Nah, di dalam open tersebut ada local project, ada server, koneksi, ada call koneksi, cloud koneksi, kemudian custom. Di new customer, new itu ada create new project, ada manage project. Nah, kalau saudara ingin membuat pertama itu, kalian bisa klik new project di sini untuk memulai pekerjaan di dalam pembuatan UML tersebut. Oke, di dalam ribbon interface arsitektur itu ada beberapa penampilan. Serangkaian ribbon pada layar dapat mengakses, membawa banyak fitur, membuat mudah diakses oleh seorang pemodel, baik menggunakan pengguna baru maupun mereka yang telah menggunakan arsitektur selama bertahun-tahun. Nah, ini adalah gambaran ribbon interface. Kemudian di dalam ribbon interface itu terdapat explorer panel. Nah, di explorer panel itu adalah untuk menjalankan fitur portal sebagai fasilitas pencarian. Nah, di dalam explorer panel tersebut ada juga workspace di mana menyediakan ruang kerja untuk digunakan buat sendiri, misalnya My Workspace, Core, Desain, Simulasi, Konstruksi. Nah, di dalam perspektifnya itu adalah menyediakan berbagai pola model, dapat menghasilkan struktur model untuk area kerjanya, di mana standar UML itu modeling, strategi, analisis, kemudian mapping, requirement, model, kemudian UX, desainnya, business modelingnya, software engineeringnya, software engineering, database engineering, interface arsitektur, informasi exchange, dan publish, dan lain-lain. Kemudian di ribbon terdapat star ribbon. Star ribbon merupakan penyediaan berbagai fasilitas untuk menjalani navigasi, alat untuk menavigasi item, melihat secara penting pesan, di mana relevansi untuk pemodelan, melihat bagaimana pengaturan ruang kerja, termasuk di dalamnya adalah gaya ruang kerja, termasuk memfasilitas bantuan. Kemudian di Star Ribbon itu terdapat desktop. Nah, desktop itu ada desain, share, workspace, dan lain. Di mana desain ini merupakan fungsi
mengumpulkan jendela menyediakan informasi aktivitas di dalam sistem. Kemudian Anda juga bisa menampilkan nuansa aplikasi, menyetel frekuensi atau gaya antarmukanya, dapat menentukan jumlah tata letak ruangan kerja. Bisa menyimpan pengaturan jendela khusus untuk peran yang pada akhir meningkatkan produktivitas dalam bekerja Anda. Nah, di dalam Staribon juga ada kolaborasi, yaitu platform kolaborasi yang kuat dan memungkinkan sejumlah orang mengerjakan model itu. Kemudian Staribon juga memiliki help panel. Help itu menyediakan akses sebagaimana bantuan online agar bantuan fungsi, topik, dan lain-lain untuk diketahui semua lebih mudah dan sangat produktif. Kemudian Ribbon Design. Nah, Ribbon Design itu terdiri dari model, diagram, elemen, impact, dan tool. Nah, di dalam desain ribbon digunakan untuk mengembangkan, memvisualkan, membuat diagram metrik, kemudian persyaratan, spesifikasi, dan lain-lain. Termasuk untuk membentuk cetak biru yang dibuat dari sistem yang akan diterapkan maupun atau dokumentasi sistem yang ada. Desain ribbon juga ada elemen, ada impact, ada tool, di mana elemennya menyediakan fasilitas untuk membuat, mengedit, dan mengolah elemen-elemen dengan atribut, operasi, penerimaan, dan lain-lain. Kemudian ada impact, panel impact, di mana panel impact itu dari track, metric, gap, dan decision. Nah, untuk menyediakan seperangkat alat untuk melihatkan bagaimana elemen terkait atau sama lain dalam repository, di mana suatu cara untuk memvisualkan hubungan keterlacakan atau metrik ataupun metrik analisa gap. Kemudian tool. Nah, alat menyediakan alat transformasi untuk mengubah model atau format atau teknologi ke format lain. Kemudian desain ribbon juga termasuk di dalamnya ada model, ada diagram. Apa itu diagram model? Menyediakan fasilitas untuk membuat dan mengolah model. Model baru dapat dipertimbangkan. Paket ini termasuk di dalamnya modul dapat digunakan untuk mengolah elemen-elemennya atau paket lainnya, termasuk dalam membuat bagan Gantt chart di dalam alokasi sumber daya elemen. Kemudian ada diagram panel berisikan tool, box, add, manager, dan view. Di dalam perangkat ini untuk membuat dan mengolah diagram dan elemen-elemennya. Kemudian layout ribbon. Layout ribbon itu terdiri dari diagram, style, alignment, tool, filter, help. Layout ribbon dapat digunakan untuk membuat tampilan dari model penyelaras dan bagaimana untuk membuat diagram berkualitas tinggi, di mana tampilan elemen dalam diagram dapat sepenuhnya diubah baik menambahkan batas, isi, warna teks, menciptakan daya tarik dalam layout, termasuk di dalamnya memfilter layer-layer di dalam alat layout tersebut. Dapat juga dikonfigurasi di dalam simulasinya dan prototipe-nya. Kemudian filter dapat menyembunyikan elemen yang tidak memenuhi kondisi tertentu. Jadi bisa berbagai hal yang dapat membantu menyelaraskan elemennya. Di layout ribbon tersendiri ada juga diagram. Nah, diagram ini menyediakan kumpulan alat
mengolah penggunaan diagram, termasuk manipulasi tampilan. Kemudian style panel. Nah, style panel berisi berbagai alat, termasuk mengubah fontnya, isiannya, batasan elemennya, color atau warna, serta tata letak. Nah, di dalam elemen panel juga menyediakan serangkaian alat untuk memperbaiki posisi elemen dalam tumpukan visual atau memindahkan ke depan atau ke belakang. Ini digunakan elemen panel. Kemudian ada layout ribbon. Layout ribbon itu dari tool, filter, help. Nah, tool itu dimana merupakan alat menyediakan serangkaian fasilitas untuk meletakkan, melihat atau memfilter elemen di dalam program itu sendiri. Nah, di dalam ribbon atau panel filter itu terdapat untuk menyaring elemen sehingga hanya elemen yang relevan yang bisa diambil. Kemudian helper itu termasuk berisi serangkaian alat khusus bekerja dengan elemen dan diagram lainnya. Nah, di dalam developer ribbon itu ada data modeling, ada scheme modeling, source code, performance, preferensi. Di dalam data modeling itu terdapat bagaimana kita mengolah sebuah data. Nah, di dalam developer ribbon itu mengumpulkan semua alat untuk bekerja dengan bahasa program dan basis data. Termasuk di dalamnya merekayasa kemajuan, coding, model, dan lain-lain untuk merancang model visual dari komponen dan elemen kode tersebut. Nah, di dalam data modeling itu atau mengolah database menyediakan fasilitas mengimpor proyek yang ada di alat lain. Misalnya database di tempat lain bisa diimpor melalui ribbon data modeling. Nah, untuk membuat atau menambahkan arsitektur tersebut mengimpor ke file coding di dalam berbagai bahasa pemrograman ke dalam model yang Anda buat. Kemudian scheme modeling. Scheme modeling ini adalah mengakses untuk mengimpor, misalnya di situ XSD, WSDL, skema database, dan seterusnya. Kemudian developer ribbon juga termasuk di preference tadi adalah untuk dapat menentukan bagaimana model menghentikan proses menggunakan untuk menghasilkan produk yang dibangun, termasuk bagaimana aplikasi akan mengkompilasi, debugging, dan simulasi lainnya. Kemudian di developer ribbon itu sendiri ada namanya source code. Nah, di source code panelnya itu menyatakan sejumlah fasilitas untuk bekerja dari kode sumbernya, source-nya. Dapat membuat kode sumber dari model penyinkronan kode sumber tersebut. Masuk di publish ribbon. Nah, ini di dalam publish ribbon itu ada terdapat model report, diagram image, directory, model exchange, dan teknologi. Nah, di dalam publish ribbon menyatukan semua alat untuk menertibkan, mendokumentasikan, mengimpor, dan mengekspor aset model dalam berbagai format dan gaya. Termasuk di dalamnya adalah spreadsheet, skema XML, alat, dan lain-lain. Nah, di dalam publish ribbon itu dapat model report. Model report itu mengolah seperangkat alat untuk digunakan mengekstrak informasi di dalam berbagai format yang digunakan. Termasuk di dalamnya dokumen, PDF, dan HTML. Kemudian ada diagram image. Diagram image menyediakan fasilitas untuk menghasilkan
salinan diagram dan elektrod dari model untuk mengsketsa gambar diagram saat dibuat. Kemudian ada untuk publish directory, di mana menyediakan opsi untuk memeriksa kesalahan ejakan atau penulisan suatu seluruh model untuk membuat dan mengedit daripada proyek tersebut. Model exchange, di mana model exchange itu berfungsi untuk mengontrol paket serta mengimpor dan mengekspor berbagai model dalam format model XML, format yang dapat dibuka dalam spreadsheet, RAS, dan lain-lain. Kemudian teknologis memungkinkan Anda untuk menghasilkan file dari model arsitektur dalam format yang dapat digunakan secara khusus di salah satu dari berbagai teknologi yang didukungnya. Simulasi ribbon. Nah, simulasi ribbon itu ada beberapa: dinamik simulasi, table simulasi, decision analysis, proses analysis, sistem vapor, konsul, run simulasi. Di dalam simulasi ribbon menyediakan berbagai alat untuk mengkonfigurasi, membangun, dan menjalankan simulasi. Termasuk di dalamnya analisis, keputusan, analisis proses, bisnis, proyek bisnis, definisi dari simulasi itu sendiri. Di dalam arsitektur ini menyediakan kemampuan untuk mulai melanjutkan eksekusi simulasi serta mengatur titik mulai dan titik akhirnya. Kemudian di dalam simulasi itu ada dinamik simulasi, di mana menyediakan alat bekerja dengan simulasi perilaku, menyediakan akses ke sejumlah jendela-jendelanya. Kemudian exchange state merupakan alat eksekusi mensimulasi model ke dalam kompleks dengan cepat, walaupun berbeda dengan simulasi dinamis maupun statis. Kemudian decision analysis panel membantu Anda melakukan simulasi model yang dibuat di bawah implementasi interface arsitektur dari berbagai fasilitas, termasuk di dalamnya decision modeling dan notasi atau DMN, yang kemudian diolah objek model group ini sendiri, di mana fasilitas ini memungkinkan Anda untuk membuka simulasi DMN dan mengatur ekspresi DMN dan untuk mencari dan bekerja dari aspek arsitektur debug konfigurasi DMN tersebut. Kemudian simulasi ribbon. Simulasi ribbon ini ada beberapa, misalnya ada proses analisis, sistem vapor, konsul, di mana di dalam proses analisis itu menyediakan fasilitas untuk mengolah, menjalankan model simulasi BPMN. Kemudian sistem vapor. Nah, ini menyediakan tampilan pengolah konfigurasi simulasi, dapat mengonfigurasi dan mengolah simulasi berbasis XML. Kemudian ada konsul. Nah, menyediakan opsi untuk mengerjakan kode JavaScript dan lain-lain dengan konsul. Di dalam simulasi ribbon itu terdapat run simulasi, di mana menyediakan tombol untuk mengontrol simulasi aktif, yaitu start, pause, step over, step in, step out, dan stop. Nah, di dalam spesialis ribbon juga terdiri dari tool, teknologi, dan in. Nah, menyediakan mengaktifkan akses tambahan, berinteraksi dengan antarmuka pengguna interface arsitektur, memperluas dan mengkhususkan kemampuan dari produk tersebut. Adapun konstruksi ribbon, di mana menyajikan resource management, testing, change management, project management. Nah, di situ menyajikan alat, fasilitas untuk memvisualkan dan mengolah tugas dan sumber daya yang diperlukan untuk membangun sebuah sistem, termasuk Gantt chart,
dan lain-lain. Kemudian konstruk ribbon itu ada resource management, termasuk di dalamnya adalah kumpulan alat untuk mengolah sumber daya manusia dan mengalokasikan elemen perwakilan yang harus diselesaikan, seperti halnya resource, Gantt chart, aktif, complete, summary, dan lain-lain. Kemudian testing. Nah, di sini di panel testing ini untuk membuat dan mengolah semua aspek pengujian, pengumpulan semua tes di dalam elemen untuk mengakses tes baru untuk kelola tes dapat dijalankan sepenuhnya dan diinput. Kemudian konstruk ribbon termasuk change management dan project management. Nah, di sini change management digunakan untuk menentukan, mencatat berperilaku suatu elemen, termasuk arsitek platform, mengolah apapun dapat dilacak di dalam operasi modenya. Kemudian project management menyediakan fasilitas untuk mengolah item tingkat proyek, seperti halnya decision, event, isu, VA, risk, metric, effort. Execution ribbon menyediakan tool, window, source, run, console. Nah, ini untuk menjalankan unit kode, menganalisa bagaimana kode dieksekusi. Di tool ini sendiri menyediakan kumpulan yang canggih untuk debugging, kemudian eksekusi, merekam jejak, kemudian mengolah layanan penyediaan opsi lainnya. Kemudian window itu menyediakan akses ke rangkaian jendela yang terkait dengan proses debuggingnya. Kemudian source ini menyediakan serangkaian tombol untuk membangun aplikasi yang sedang dianalisis. Di situ ada find, ada edit, ada merge, ada build. Kemudian run tadi untuk kode-kode panel, stop, pause, security panel. Nah, security panel ini mengumpulkan bagaimana mengolah keamanan dalam model. Keamanan membantu tim berkolaborasi dengan memungkinkan individu secara sengaja memberikan sinyal bahwa mereka sedang mengerjakan berbagai modelnya. Di situ di security ada administrator, ada usernya, ada grup, ada lognya. Kemudian di dalam konfigurasi ada security tadi, model, conference, data, version control, sama user tool. Di mana di dalam konfigurasi model ribbon ini cara repository yang digunakan untuk memulai dari menyiapkan data, keamanan, kontrol versi, audit, pemeriksaan, integrasi, dan lain-lain. Nah, itu terdiri dari model, reference, version, sama use tool. Di dalam konfigurasi ribbon itu sendiri model merupakan kumpulan fasilitas untuk dan mengolah sebuah keamanan berbagai model. Data reference digunakan untuk menyiapkan dan mengolah metadata. Reference dibuat mulai dari beberapa tahap sumber daya dan gambaran yang ditambahkan model tersebut. Version control memungkinkan Anda untuk mengolah perubahan dan versi kontrol model, konfigurasi kontrol, seperti hal di situ ada project PC, project package PC, offline, dan lain-lain. Kemudian ada user tool. User tool itu dari Windows Explorer-nya, ODBC koneksinya, sistem informasinya. Terima kasih. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.